memiliki mental baja. Ini jelas menandakan bahwa modal mental itu penting untuk kita siapkan, penting untuk mendorong kemampuan kita bisa bertahan dan bahkan bisa berkembang. Modal mental itu berbicara dari sikap kita. Sebagai pengusaha kita harus punya sikap. Sikapnya itu seperti apa? Kita harus punya kepribadian. Jangan sampai kita mendapatkan gelar pengusaha tetapi tidak punya kepribadian. Kepribadian kita itu harus seperti apa? Pertama, dia itu memang tidak pernah mudah putus asa. Tidak pernah mudah menyerah. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman Elko Entrepreneurship Channel, kembali kami hadir. Saat ini kita akan mencoba membahas pentingnya bangunan struktur mental, begitu Pak Dokter ya? Ya, betul. Pak Dokter, Pak dosen, saya ingin minta tolong sebentar bahwa tolong nanti dikoreksi maksud saya begitu, bahwa struktur mental itu bagi UMKM itu demikian penting. Sebagai gambaran misalnya, bagi seorang pemimpin, kita kenal di Asia Tenggara, kita punya Pak Harto, kita punya Lee Kuan Yew, sampai ada orang yang berkata tidak akan ada Indonesia yang seperti ini, tidak akan ada Singapura yang seperti ini kalau tidak ada orang sekuat Lee Kuan Yew, orang sekuat Soeharto. Paling tidak itu dibuktikan dia memimpin Indonesia selama 32 tahun. Dan hanya kekuatan asing yang berhasil meruntuhkan Soeharto waktu itu. Indonesia sudah mau tinggal landas. Tapi karena banyak kekuatan asing, paling tidak itu yang saya percayai, jadi kita tidak bisa keluar dari zona yang orang menyebutnya negara berkembang. Nah, UMKM juga saya pikir demikian. butuh mental yang saya gambarkan tadi seperti mentalnya Soeharto. Saya tidak bicara baik buruk benar salah, tapi dari sisi kekuatannya begitu Pak ya. Demikian juga Lee Kuan Yew. Sampai banyak orang berkata tidak akan ada Singapura kalau tidak ada Lee Kuan Yew. Nah, bagi teman-teman UMKM, bagi teman-teman pengusaha, kekuatan dari dalam yang namanya mental itu, kenapa itu penting, barangkali ini bisa menjadi backdrop, bisa menjadi latar belakang kenapa bangunan mental itu penting. Paling tidak itu dulu Pak Dokter, Pak dosen. Terima kasih Pak Anton. Jadi kita memang sebelumnya sudah banyak membahas tentang modal yang sifatnya bukan materi. Iya. Kenapa kita punya pemikiran seperti itu? Karena kita meyakini modal yang harus dulu kita siapkan itu bukan modal materi. Kenapa? Karena dalam beberapa fakta, ketika kita memiliki modal materi, kemudian tanpa mengikutsertakan atau menyiapkan modal-modal imateri, ternyata banyak UMKM yang gagal. Banyak perusahaan-perusahaan, baik perusahaan besar, perusahaan menengah, kecil dan mikro, itu gagal. Kemudian kita punya pemikiran kalau hanya sekedar memiliki modal materi, ternyata dalam kegiatan usaha itu tidak pernah bisa mengantarkan kepada kesuksesan. Karena itu modal-modal yang bersifat imateri itu yang dulu harus kita persiapkan. Salah satunya modal mental. Bagaimana kita bisa kuat, bagaimana kita bisa kokoh, bagaimana kita bisa tetap survive kalau tidak didukung oleh mental. Kadangkala kita seringkali mendapatkan
cemoohan dari beberapa orang ketika kita misalnya tidak mampu mengembangkan usaha. Mentalnya eta mah mental peuyeum. Jadi Lembek. seharusnya kita harus memiliki mental baja. Ini jelas menandakan bahwa modal mental itu penting untuk kita siapkan, penting untuk mendorong kemampuan kita bisa bertahan dan bahkan bisa berkembang. Modal mental itu berbicara dari sikap kita. Sebagai pengusaha kita harus punya sikap. Sikapnya itu seperti apa? Kita harus punya kepribadian. Jangan sampai kita mendapatkan gelar pengusaha tetapi tidak punya kepribadian. Kepribadian kita itu harus seperti apa? Pertama, dia itu memang tidak pernah mudah putus asa. Tidak pernah mudah menyerah. Dengan demikian, mental-mental seperti tahan banting, seperti tidak mudah putus asa, itu memang kita perlukan. Karena kita akan mengelola sumber daya lain, salah satunya sumber daya materi termasuk uang. Jadi kalau kita tidak punya modal mental seperti begitu, bagaimana uang bisa berkembang, bagaimana usaha bisa berkembang, bagaimana orang-orang bisa berkembang, karena kita ternyata tidak memiliki kemampuan mental. Mental bersabar. Yang namanya bisnis kan satu saat kita mengalami kejatuhan, mengalami kesuksesan. Itu kan sebuah dinamika dalam usaha. Kalau seandainya saat kita sedang jatuh, mental kita tidak bisa bertahan alias tidak bisa bersabar, tentu kejatuhan itu akan semakin memperburuk kondisi usaha kita. Kita tidak bisa berkembang lagi. Kita tidak bisa bangun lagi. Karena itu memang modal mental itu harus kita tumbuhkan sebelum kita memulai kegiatan usaha. Kita punya mental dulu. Mental tahan banting. Mental tidak pernah mudah menyerah. Jadi mental-mental seperti begitu harus kita bangun. Kalau dalam agama kita seringkali mendapatkan pepatah dari para ulama, kita sebagai manusia harus bersabar. Bersabar itu bukan berarti kita diam, tetap berikhtiar, tetapi semua kita serahkan kepada Allah. Kalau misalnya kita sudah memiliki sikap-sikap bersabar, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, kita tidak pernah menyurutkan niat untuk mendapatkan kebaikan. Tidak kan, terus aja berjuang, terus aja berusaha. Nah itu kira-kira Pak Anton sedikit tentang gambaran kita harus menyiapkan dulu mental. Yang kedua Pak Dokter, tadi saya berpengantar dengan pemimpin yang kedua, saya ingin berpengantar lagi dengan sepak bola Pak. Kita ketahui juara dunia itu Prancis, Itali, Inggris, Brazil, dua lagi saya lupa. Argentina malah lebih hafal. Ada Jerman Pak ya? Iya. Jerman. Nah, mereka yang 6 ini, maaf nih kalau salah, saya sebetulnya bukan penggila bola, jadi saya malah relatif kurang senang begitu. Iya. Nah, para legenda dunia ini, para pemenang World Cup ini, dulu namanya Julius Rumet, kalau di lapangan kira-kira kalau menghadapi 6 negara ini, yang lain seber duluan gitu Pak. Iya. Jadi saya ingin mengambil pelajaran dari mereka ini. Mereka itu punya mental pemenang gitu ya. Iya. Nah, mental pemenang itu tentu terbangun kan, sengaja dibangun gitu, dengan latihan yang begitu dahsyat barangkali begitu ya, dengan suasana barometer persepak bolaan di negara masing-masing begitu kuat. Nah, kalau dalam UMKM menumbuhkan mental pemenang gitu ya, gimana Pak Dokter? Mental juara. Mental juara, iya. Ya karena mental itu nanti akan tercerminkan
dalam sikap-sikap keyakinan. Saya yakin akan sukses, karena itu saya berjuang mungkin melebihi perjuangan pesaing. Kemudian kalau sudah yakin, tentu dia tidak akan pernah mudah putus asa. Dia akan selalu optimis. Dia akan selalu husnudon kalau bahasa agama. Jangan dulu suudon ya, belum juga apa-apa kita sudah menyalahkan pihak lain, atau mungkin juga kenapa ya Allah nasib kita salah tuh, kayak begitu. Belum juga apa-apa sudah menyalahkan gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki keyakinan, mental menjadi winner itu akan tumbuh dalam diri kita. Karena itu kita tidak akan pernah tinggal diam. Kita akan selalu berikhtiar, kita akan selalu berusaha, kita akan selalu menemukan strategi-strategi bagaimana caranya untuk mengembangkan usaha. Tentu perlu bekal ya. Kalau tadi saya mengibaratkan sepak bola. Yang kedua saya mengibaratkan tinju. Sebut saja Muhammad Ali. Iya. Konon katanya latihannya itu sehari itu minimal dia berlari itu 2 jam. Bahkan pernah sampai 6 jam katanya. Iya. Nah yang namanya Muhammad Ali, ini kalau anak-anak sekarang ini kurang paham begitu ya. Kira-kira seluruh lawannya itu dia goda begitu ya, dari mulai di luar lapangan sampai di di ring tinju begitu ya. Iya. Nah, maksud saya menumbuhkan menjadikan UMKM itu menjadi mental pemenang. Tentu ada tahapannya, tentu ada strateginya, tentu ada langkah-langkah begitu sehingga mentalnya terbangun. Iya betul, karena apa ketika saja kita sudah bisa menyiapkan mental, tentu kita itu tidak akan pernah berhenti untuk melakukan berbagai macam ikhtiar. Ikhtiar itu bisa kita implementasikan dengan berbagai macam strategi. Kan ada misalnya sebuah pepatah, kalau kita belum punya ilmu, jangan coba-coba kita melakukan kegiatan yang sebetulnya kegiatan itu membutuhkan ilmu. Jadi pertama yang harus kita lakukan kan ilmu. Nah, ketika kita mencari ilmu, itu kan mental orang-orang yang selalu percaya bahwa kita akan menjadi pemenang ketika kita memang rajin berusaha, rajin berikhtiar, rajin mempersiapkan diri. Kita ini memang pantas menjadi pemenang. Jadi kita harus memiliki kepandaian untuk memantaskan diri menjadi calon-calon juara. Nah, dalam rangka memantaskan diri itu tentu kita harus berpikir kreatif, bertindak inovatif. Kenapa? Karena dalam rangka kita memantaskan diri untuk menjadi pemenang. Karena itu teman-teman UMKM tidak boleh berhenti untuk selalu mencari cara bagaimana supaya kita menjadi calon-calon pemenang. Membuat produk, meyakinkan konsumen, berhubungan baik dengan pemerintah, semuanya link-link itu kita harus bina supaya kita itu memang sudah pantas menjadi pemenang. Ya kata kuncinya tadi memantaskan diri. Iya, yang betul. kedua kata kuncinya kreasi dan inovasi. Kalau diibaratkan jalan Pak Dokter, kreasi dan inovasi itu ada di setiap waktu, ada di setiap tikungan begitu ya. Betul. Kalau tikungan terlewat, kita gagal berinovasi gimana tuh Pak Dokter? Jadi semuanya memang kita tidak boleh lepas dari yang namanya kreativitas Iya. dan inovasi. Iya. Karena itu merupakan kunci untuk memantaskan diri kita sebagai pemenang. Kalau kita kurang kreatif, kalau kita kurang inovasi, tentu pesaing akan lebih berkreatif, berinovasi. Berarti Iya. kita menjadi orang-orang yang loser, orang-orang yang akan menerima kekalahan. Jadi teman-teman UMKM, sekali lagi kita tidak boleh berhenti untuk berikhtiar, memantaskan diri untuk menjadi pemenang. Karena itu kita harus bersabar itu dalam arti berikhtiar terus. Dan secara sunatullah kalau kita sudah banyak berikhtiar, tentu hasilnya pun bisa kita prediksi. Harus yakin kita akan menjadi sukses. Dari sisi agama Pak Dokter, manusia yang diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang paling sempurna. Betul. Termasuk dalam berdagang. Iya. Dari sisi agama lagi Pak Dokter, kita ketahui ketika sholat sunat sebelum subuh itu saya sebetulnya ingin mencari kata lain daripada pahala adalah gambaran bahwa kualitasnya itu sama dengan seluruh isi dunia dan isinya. Oleh karena itu pulang daripada sholat subuh itu kita tuh
bangga punya Allah begitu ya, bukan, Iya. tapi bukan balaga begitu ya, apa yakin kan gitu Pak Dokter ya? Iya betul. Jadi ikhtiar yang kita lakukan itu pertama secara vertikal. Kita lapor dulu kepada yang punya. Iya. Yang memiliki kita itu siapa? Allah, lapor kepada Allah. Nah, bentuk lapor itu ya kita harus menjalankan berbagai macam kewajiban dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, secara horizontal berarti kita harus banyak berhubungan baik, membangun sebuah link dengan sesama kita. Apakah misalnya itu link kepada pemerintah, link kepada pengusaha, link kepada para pesaing, terutama link yang harus kita bangun itu kepada calon-calon konsumen. Kalau kita sudah mampu membangun link itu, pasti kita memang pantas menjadi pemenang. Iya. Ini misalnya membangun link dengan konsumen. Sebut saja konsumennya baru. Sebut saja tidak bawa mobil bagus, hanya bawa motor begitu. Motornya pun motor yang ya kelas bekas begitu ya. Otomatis si pengusaha itu ketika menawarkan barang datang ke calon konsumen itu percaya dirinya tidak terbangun gitu. Akan berbeda dengan yang bawa mobil baru dan apalagi bagus. Nah, apakah kiat begitu untuk membangun kepercayaan diri itu, untuk membangun mental yang bagus itu mesti terletak pada benda atau mental itu sebetulnya terletak pada apa, Pak Dokter? Jadi kalau benda itu kan salah satu instrumen. Instrumen saja. Sebetulnya mental itu bisa kita bangun ketika kita sudah memiliki keyakinan bahwa kita pantas untuk menjadi juara-juara. Nah, keyakinan itu kita bangun karena memang kita punya berbagai macam cara untuk mencapai kesuksesan. Kan seperti tadi, kalau berpikir kita itu selalu kreatif. Kreatif itu kemampuan menemukan ide-ide yang selalu baru, berbeda dengan ide-ide pesaing. Jadi dia itu pionir. Dia itu selalu menjadi perintis. Jadi pengusaha itu sebetulnya cenderung sebagai pionir, sebagai perintis. Nah, yang kedua, perintis-perintis itu memang harus bertindak secara real. Dalam kehidupan sehari-hari memang dia itu berbeda dengan pada umumnya orang-orang. Baik, lebih baik dia. Bagus, lebih bagus dia. Better. Jadi seorang pionir itu ketika bertindak memang selalu lebih baik. Lebih santun, lebih ramah, lebih berwibawa, lebih terpercaya. Kenapa? Karena dia sudah memantaskan diri dengan keyakinan itu bahwa memang pantas menjadi juara, pantas menjadi orang yang sukses. Jadi kepada teman-teman UMKM untuk memantaskan diri sebagai pemenang itu tidak boleh berhenti untuk berkreativitas, berinovasi. Berinovasi instrumen itu bisa dengan berbagai macam materi kan. Contoh, kita banyak belajar, kita banyak bertanya, kita banyak bersabar. Jadi kalau misalnya materi-materi yang selama ini jadi instrumen untuk meningkatkan kemampuan kita, insya Allah materi menjadi instrumen untuk menuju ke arah kesuksesan, dan kita salah satunya misalnya menjadi orang yang bisa memenangkan dalam berbagai macam persaingan. Jadi kalau misalnya konsep persaingan zaman sekarang itu kan tidak berarti kita harus menjatuhkan lawan. Lawan itu kita rangkul menjadi mitra usaha. Nah, ketika kita pandai merangkul, tentu kita itu bisa memanfaatkan mereka untuk mencapai tujuan-tujuan kita dan juga tujuan mereka. Berarti kalau begitu kita melakukan atau membangun sebuah persaingan yang positif, Anton. Jadi persaingan itu jangan selalu konotasinya negatif. Itu yang harus kita hindari. Tadi dikatakan bahwa pengusaha itu senantiasa punya ide di depan gitu ya. Iya, betul. Nah, ini kan seiring sebangun, sejalan dengan pemimpin yang tadi di awal kita sebutkan, kita diskusikan Pak Dokter. Sifat-sifat kepemimpinan itu ekuivalen dengan sifat-sifat pemenang, sehingga mental pemenang kan gitu Pak Dokter. Betul. Kan salah satunya
kita menjadi winner itu karena memang kita mampu memimpin. Memimpin itu bukan berarti memimpin resource-resource lain. Iya, iya. Pertama harus mampu memimpin diri kita. Karena kita sebagai aktor untuk mengolah sumber daya lain. Bagaimana kita bisa mengembangkan uang, mengembangkan orang, mengembangkan bahan baku yang kita miliki kalau misalnya kita tidak mampu memimpin diri kita. Iya. Kan banyak kasus. Orang misalnya sudah merasa sukses, tiba-tiba attitude-nya itu berubah. Dia kurang santun, dia banyak melecehkan dan sebagainya. Atau mungkin dia terjebak ke dalam pola hidup yang flexing, kan itu banyak sekali kasus. Nah, kalau misalnya kita ingin menjadi pemenang, pimpin diri kita, pimpin resource yang kita miliki, termasuk orang-orang yang selama ini membantu kita untuk mencapai kesuksesan. Itu Pak Anton. Dan sifat-sifat pemimpin itu sama dengan sifat-sifat pengusaha ya. Salah satunya memang pemimpin kan visioner. Kalau begitu pemimpin harus menjadi pionir, contoh terbaik bagi apa? Orang-orang yang selama ini dekat dengan kita. Begitupun pengusaha. Uswatun hasanah gitu. Iya betul. Seperti tadi kalau kita memang ingin menjadi uswatun hasanah, peta persaingan itu jangan selalu berkonotasi negatif, selalu menjatuhkan lawan, jangan. Lawan itu kita rangkul dan justru melalui lawan kita bisa mencapai tujuan, begitu. Pak Dokter, ini dari sisi mental lagi. Nah, salah satu mental yang terbangun terlihat daripada pengusaha itu adalah bermental kaya gitu. Akan berbeda orang yang punya uang banyak dengan mental kaya. Mental kaya itu sebaliknya adalah mental miskin gitu. Mental yang bahkan menganggap Allah saja miskin begitu. Jangan pernah ada anggapan bahwa Allah itu miskin. Nah, hubungannya antara si pribadi muslim yang pengusaha dengan mental kaya dengan bahwa Allah itu kaya raya, tolong dijelaskan Pak Dokter. Ya sebetulnya. Allah bukan kaya raya, maha kaya raya. Jadi sebetulnya begini, ketika kita membangun mental, spirit untuk membangun itu semuanya bersumber dari yang maha. Maha kuasa, maha kaya, maha segala-galanya. Itu menjadi spirit Pak Anton. Dan itu kalau kita jadikan sebagai sumber spirit akan mewarnai setiap langkah-langkah kita dalam memimpin diri kita dan juga resource lain. Kan begitu sebetulnya tugas seorang pengusaha itu kan apakah dia mampu mengendalikan diri dia, mampu mengendalikan resource yang lain termasuk teman-teman sebagai pembantu-pembantu kita. Kan begitu. Ada kan pemimpin bagus tapi tidak mampu memimpin jajaran yang selama ini membantu kita dan harapan kita. Gagal juga. Jadi intinya seorang pelaku usaha itu harus memiliki kemampuan untuk memimpin diri kita dan juga memimpin sumber daya lain termasuk teman-teman kita. Kalau misalnya kita mampu mengendalikan mereka, tentu kesuksesan itu menjadi salah satu indikator kita bisa mendapatkan. Dan itulah kemenangan untuk bersaing dengan teman-teman lain. Dan itu sekolah Pak ya. Perusahaan itu sekolah bagi para karyawannya kan gitu ya. Harusnya kita menjadikan seperti begitu. Jangan kita mencetak mereka itu selamanya jadi karyawan kita. Jadikan usaha kita itu tempat mereka belajar. Kalau sudah bisa ya mereka mandiri. Walaupun misalnya secara fakta dia itu pesaing, jadikan mitra usaha. Mampu tidak? Nah itu yang susah. Jadi selama ini yang kita ketahui perusahaan-perusahaan itu ya seakan memikirkan nasib dia sendiri tanpa memikirkan bagaimana karyawan kita itu satu saat seperti kita menjadi pemimpin. Itu mungkin yang belum terbangun sebuah pola. Tadi mohon diperdalam mental kaya raya selain inovasi, selain berkreasi, selain dia punya mental pelajar gitu ya. Kalau mental kaya raya itu tidak berarti dia itu indikatornya punya banyak uang ya. Tidak selalu. Tapi kaya mental, kaya yang bersifat materi. Tetapi semuanya kekayaan yang dia miliki itu justru memberikan manfaat kepada orang banyak sehingga mereka juga ikut merasakan kekayaan yang kita miliki. Itu yang paling sulit kita lakukan. Karena kadang-kadang kalau kita sudah punya uang banyak atau kita punya kekayaan yang bersifat materi, kita suka lupa. Orang lain juga ingin seperti kita, makanya berbagi.
Berbagi itu memberikan kesempatan, memberikan ilmu, memberikan bagaimana caranya supaya mereka juga sama seperti kita. Berarti kita bisa menanggulangi kemiskinan. Kita menjadi orang-orang yang kaya. Nah, pola seperti begitu kan belum terbangun. Ini kan namanya mental. Bagaimana caranya seluruh orang yang selama ini membantu kita sama seperti kita ke depan. Menjadi pemimpin dalam perusahaan. Gitu, Pak. Banyak pengusaha-pengusaha yang sudah umurnya itu di atas 60. Iya. Bahkan di atas 70 gitu. Sebut saja Yusuf Kala. Bahkan Prabowo Subianto juga bagi saya adalah seorang pengusaha. Dia punya pabrik kertas dan selanjutnya. Nah, mental tanpa lelahnya ini dari mana didapatkan, Pak Dokter? Ya, bersumber dari spirit agama. Kalau kita memang menjadikan agama sebagai sumber spirit, dia tidak akan pernah berhenti untuk berkarya. Kalau misalnya agama tidak menjadi sumber spirit, tentu kita akan merasa cukup sampai di sini. Wah, tidak boleh kan? Kan kita harus melakukan perbaikan secara kontinu. Kita sering misalnya mendengarkan bagaimana para ulama menerjemahkan surat Al-Asr, kan begitu. Terus berkarya sampai kita itu memang pada saatnya tidak bisa berkarya, alias meninggal. Nah, itu kan akan lebih memiliki kekayaan yang luar biasa. Kita kaya karena kita ternyata mampu menciptakan orang-orang yang bisa kaya seperti kita. Nah, itu yang mungkin sampai sekarang polanya belum ada. Iya. Dan berkarya itu sendiri adalah memperpanjang umur barangkali, Pak Dokter ya. Karena kan otak fisik terus dibuat bekerja, dilatih gitu ya. Karena penyakit itu kan sumbernya dari pikiran. Kalau pikiran kita terhenti, ya disitulah akan datang berbagai macam penyakit. Karena itu kita harus terus berkarya, terus berpikir, terus berkreasi, terus berinovasi. Tidak boleh berhenti, kecuali kalau sudah saatnya kita berhenti, artinya kita menghadap Allah. Jangan pernah diam. Iya. Dan resikonya, Pak Dokter, diam saja beresiko gitu. Maksud saya, daripada resiko diam, ya mendingan resiko bergerak kan gitu, Pak Dokter. Iya. Mental bergeraknya. Iya. Diam punya resiko, kita ini tidak akan menjadi pemenang dalam persaingan. Atau kita mungkin menjadi calon-calon loser. Orang yang akan kalah dalam peta persaingan. Kenapa? Karena kita tidak banyak berkarya. Sekian sesi kita hari ini adalah membangun, memperkaya hasanah mental bagi saya sendiri, bagi teman-teman UMKM, bagi calon-calon pengusaha besar dimanapun Anda berada. Silakan like, silakan subscribe, dan jangan lupa untuk berkomentar dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.